Tiba-tiba anak-anak muda tadi didatangi yang tuha-tuha. Ujar yang tuha-tuha bepender bubuhan ikam kada berpikir kah? Nyata-nyata Nabi Muhammad tuh hendak di dalam kota, kenapa jadi ikam hendak keluar? Harusnya kita di Nabi hendak kita ikuti. Lalu yang muda nih sadar, bujur jualah, kenapa jadi kita ma'anui Nabi? Mengarasi Nabi, bujur jua. Lalu bubuhannya segera datang ke Nabi minta maaf, ya Rasulullah, maaf kada jadigin kita keluar, kita tunggu aja di dalam. Tapi apa ujar Nabi? Ujar Nabi tidak. Seorang Nabi pantang untuk melepaskan pakaian yang telah dipakainya sampai Allah menetapkan urusannya. Maksudnya menangkah atau kada itu urusan Tuhan. Tapi bila sudah dipakai perang, itu Nabi sangat menghormati bagaimana pendapat orang banyak. Yang namanya mufakat itu Nabi hormati. Itu Nabi dalam urusan yang sepenting perang. Apalagi urusan nang kada terlalu banar juga. Gara-gara bekakarasan ujungannya hubungan kita kada bagus. Lebih baik mengalah aja sudah. Karena puncak inti daripada husnul khuluq itu ya Imam Ghazali adalah kita mengikuti kehendak orang dan menafikan kehendak kita selama yang mereka mau tidak bertentangan dengan syariat. Allah a'lam bishawab. Nah itu. Termasuk ulun bahari diwanti-wanti peguruan. Ketika ulun di Martapura, ujar guru nang, kayak apa aja di sini kita belajar. Ketika kita boleh ke kampung, kita menghormati semua yang dilakukan orang kampung itu, meskipun yang mereka lakukan berbeda dengan kita, selama yang mereka lakukan itu kada haram, kada usah diganggu gugat. Contohnya, misalnya ulun bahari di Martapura, maka wirid yang kami baca seperti wirid yang disekumpul. Itu wirid yang kami baca, hafal wirid macam itu. Atau ketika ulun di Hadramaut, maka wirid yang kami baca setelah sholat kayak apa wirid di Hadramaut. Lalu ulun bulik ke Berau misalnya, ulun kampung ulun, bulik ulun ke Berau. Sesampainya di Berau, maka biarkan masyarakat membaca wirid bagaimana yang selama ini mereka baca, kada usah dikutak-katik gitu lah. Oke ulun dari Hadramaut, oke ulun dari Martapura, tetapi kada harus mengubah, mengutak-atik apa nang ulang sudah biasakan gawi. Kalau kada kena timbul fitnah, masyarakat berontak. Justru datangnya kita menjadikan fitnah terjadi di kampung itu. Jadi kada usah kita melakukan sesuatu yang kira-kira fitnah terjadi. Orang wirid dengan cara nang imbah tuntong sembahyang yang Allahumma antas salam, kemudian ingin baca Fatihah, kemudian tasbih 3-3, biar aja dengan cara itu kada apa-apa juga. Imbah tuh kebiasaan di sini, misalnya membaca Waqiah biasanya habis apa guru? Habis subuh lah. Nah habis subuh kebiasaan. Misalnya kebetulan kami di Hadramaut, Waqiah itu habis asar bersamaan dengan membaca hizib Bahar. Nah kalau orang di sini membaca Waqiah habis subuh, kada harus dipindah gitu orang habis asar. Biar aja yang baca habis subuh. Nah jadi yang seperti itu maksudnya, selama yang mereka lakukan itu tidak diharamkan secara syariat, jangan kita memaksakan ampun kita kepada orang. Karena menjaga fitnah tidak terjadi itu lebih diutamakan. Karena itulah ujar Imam Ghazali maksud daripada akhlak. Nah sekali lagi ulun simpulkan, ya, ketika kita berbicara pondasi ubudiyah, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pondasi ubudiyah, satu, menjaga semua ketetapan syariat. Yang disuruh gawi, yang dilarang jangan gawi. Begitu aja. 2, ridho dengan semua ketetapan Tuhan. 3, tinggalkan kesenangan nafsu kita demi mencari keridhaan Tuhan. 3, itu pondasi dalam ubudiyah. Naik daripada itu, yaitu kita masuk apa yang disebut Imam Ghazali itu tasawuf. Tasawuf bukan, maksud Imam Ghazali membahas ini bukan tasawuf yang seseram yang kita bayangkan. Tetapi inti atau ruh daripada tasawuf, ujar Imam Ghazali, 1, istiqomah di dalam beramal. 2, berakhlak baik ketika bergaul. Artinya kepada Tuhan kita beribadah, kita istiqomah. Kepada makhluk kita bergaul, kita berakhlak baik. Itu namanya tasawuf. Maksud berakhlak baik dalam bergaul adalah tidak memaksakan kehendakmu
atas kehendak orang lain, tetapi lebih memilih mengikuti kehendak orang banyak dibanding kehendak diri kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi kita doakan imam kita mudahan sehat, panjang umur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Kayak itu juga kita berataan mudahan sehat, panjang umur. Habaib kita, guru-guru kita mudahan sehat, panjang umur. Dan begitu juga para jamaah media sosial ini, kalau pian baca di Facebook, di YouTube kah, di Instagram kah, di manakah, penuh dengan berbagai macam, ada sisi positif, sisi negatif dari handphone. Jika yang kita lihat di media sosial itu adalah banyak fitnah yang terjadi antara A dan B, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, maka kita di dalam menyikapi yang demikian, ujar ulama, ikuti apa yang Nabi sampaikan. Satu, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bila kita bujur beriman kepada Allah dan hari kiamat, bila bepandir maka bicaralah yang baik, bila kadakawa diam, kadada pilihan lain. Jangan kita melihat karena antara orang dianu dengan dianu atau kayak apa, segala pertentangan yang kadada habisnya di media sosial itu, maka kita jangan terjebak begitu mudah tanpa tahu fakta yang sebenarnya kayak apa, terlibat dalam hal itu. Ujar Nabi, sudahlah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda bagus Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang kadada guna bagi agamanya. Nah, jadi bilanya hendak juga mengisi waktu, banyak kita ngari ceramah-ceramah ulama daripada pian dangari muntung orang nang macam-macam menyambati ulama. Baik mendangari ceramah ulamanya, ulama berceramah didangari, jangan muntung orang nang macam-macam menyambati habaib dan ulama. Itu fitnah terjadi saat ini. Jadi usahakanlah para jamaah, hati-hati kita di zaman ini. Ulun hanya meneruskan apa yang sering disampaikan guru ketika ulun dulu pernah ikut belajar di sekumpul. Ujar guru, hada zamanun ilzamus sukut wal buyut war ridha bil qut hatta antamut. Ini zaman, satu, banyaki berdiamnya kadusa, tapi lagi banyak bicara jika kada bermanfaat atau bakal jadi dosa. Dua, banyak-banyak berdiam di rumah bila tidak ada keperluan untuk keluar. Tiga, ridholah dengan apa yang Allah berikan sampai mati. Sudah, itu zamannya sudah. Karena bila mau umpati media sosial timbul emosi nang timbul, iya mun habarnya bujur mesti ya kada pulang. Nah itu, mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Insyaallah minggu depan baru kita lanjutkan membaca kitab Nurul Mishkah dan juga kitab Dalilus Sailin dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam Senin pertama di bulan Juni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru Din. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayyubana wa ayyub ma'alimina wa la tudhi barakatuh ulumi man Allahumma ja'al jabana jabana marhumah wa farqana min ba'di turkan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shikana wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka fi'ala al-khairat tarkal munkar tuhibbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.